Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan menaikkan ibadah kita. Kita akan pujikan. Manis kau bersyukur Bapa buat cinta kasih rahmat setiamu Tuhan yang Kau tunjukkan di dalam kehidupan kami, di mana hari ini kami dapat hadir di tempat ini. Kami rindu Bapa untuk dapat menikmati kuasa-Mu Tuhan, menikmati lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jiwa kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apabila sebentar kami akan memuji memuliakan Engkau, kami akan meninggikan Engkau. Bila Tuhan, setiap pujian kami dapat naik menjadi persembahan yang harum ke hadapan hadirat-Mu. Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini.
mulai dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, pelayanan multimedia, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bekerja dengan kuat kuasa-Mu, Kau memberkati hamba-hamba-Mu, Kau memberkati menguduskan kehidupan mereka, sehingga kehidupan kami dapat berlayak di hadapan hadirat-Mu. Melalui pemberitaan firman Tuhan, biarlah Bapa kami dapat semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kehidupan kami diperbarui di dalam Engkau, yang Kau mengurapi, menguduskan hamba-Mu, sehingga di dalam apa yang disampaikannya dapat membentuk kehidupan kami untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengganggu, menghalangi, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus, kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa, sehingga kami dapat beribadah dengan bebas, merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami alaskan Bapa, ibadah kami hanya di dalam nama-Nya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mau katakan Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, semua dalam keadaan baik, semua diberkati Tuhan karena kasih Tuhan yang luar biasa. Sepanjang minggu mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu sampai hari ini, penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Dan hari ini saya mau katakan mari kita layani Tuhan dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus. Kiranya Roh Allah bekerja atas kita. Amin. Haleluya.
saudara semuanya. Tidak terkecuali Bapak Ibu. Meskipun saya bukanlah orang yang sempurna di hadapan Tuhan, tapi saya mau katakan saya sangat mengasihi saudara. Saya harap saudara juga mengasihi saya. Saya harap saudara juga mengasihi saudara kanan kiri saudara, kakak, adik, orang tua. Yakinlah Tuhan itu mengasihi kita. Tidak ada satupun yang dibenci oleh Tuhan. Dan Tuhan ajarkan buat saya mengasihi saudara. Kita mau tinggal diam bersama di hadapan Tuhan. Yesus itu yang maha tinggi yang kita layani. Haleluya Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran
Siapa yang mau menyerahkan hidupnya di hadapan Tuhan? Saya mengatakan, setiap kita, saudara dan saya, kalau mau letakkan hidupan kita di bawah kaki salib Tuhan, di bawah mezbah Tuhan, ada perubahan, ada kemenangan atas apapun juga. Kalau saat ini saudara dan saya kesini datang membawa penyakit, yakinlah bilu-bilu Yesus tetap sama dari Daud sampai sekarang. Kalau saudara membawa masalah dan bersoal, katakan Yesus lebih besar. Allah berkuasa atas kita. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak pernah rugi ikut Tuhan Yesus. Amin. Saya mau nyanyi. Derek Gusti ora rugi. Nyatane. Sama-sama. Derek Gusti yakin saya aja.
Kami menyaksikan bagaimana Allah luar biasa memberkati kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau memihak kami Tuhan. Oleh karena itu, kami bersyukur menjadi anak-anak pengasihan-Mu. Kami bersyukur menjadi anak-anak yang Kau pungut dari dosa, di mana Engkau menyempurnakan hidup kami menjadi anak-anak Allah. Dan pagi hari ini Bapa, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh memberikannya kepada Tuhan, mari Tuhan melihat dari arasmu yang maha tinggi. Berkati satu persatu Tuhan, setiap nama Engkau mengenal, setiap nama ada di dalam hatimu. Oleh karena itu cukupkan dengan kelimpahan berkat, cukupkan dengan rezeki, dan kami percaya kuasa Tuhan terjadi. Buat anak Tuhan yang pada saat hari ini melayani persembahan, berkati anakmu di masa tuanya, keluarganya, anak, cucu, dan menantunya. Dan tidak ada yang mustahil bagimu, Engkau sanggup melakukan perkara di dalam kehidupan kami, perkara yang buat kami tidak mungkin. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah. Mari kita pandang hanya kepada Tuhan. Mari kita pandang hanya kepada Yesus. Karena Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi permata. Karena hanya Tuhan Yesus yang membuat kabut hitam, persoalan dan masalah menjadi bintang-bintang. Tinggal hatimu
di dalam daging. Dan semua itu harus dilepaskan Bapak Ibu. Tidak ada satu sahabat yang kekal di dunia ini, hanya nama Yesus. Tapi saya mau katakan, saya sangat mengasihi saudara semua tanpa terkecuali. Saya harap saudara juga mengasihi saya. Mengasihi saudara di kanan, kiri, depan, belakang saudara. Kita semua saudara di dalam Tuhan. Kita satu kandung anak Allah, tidak terkecuali Bapak Ibu. Janganlah kita bersedih melihat Tuhan menangis. Haleluya. Yesus yang termanis berjiwa, hanya nama Yesus Puji hormat kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa.
Yesus, buat segala puji-pujian telah kami naikkan kepadamu. Biarlah Tuhan, semua puji-pujian kami boleh berkenan di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa, terlebih boleh menguatkan setiap kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah memimpin puji-pujian ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati kehidupannya Bapa, usahanya, pekerjaannya, Tuhan, mata pencahariannya Engkau berkati Tuhan, keluarganya Engkau berkati dengan berlimpah-limpah Bapa di surga. Tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan atas keluarganya Bapa. Dan bila Tuhan Kau pakai senantiasa hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kau mau berbicara kepada kami. Melalui hamba-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Kau berikan hikmat marifat daripada Allah. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau boleh memberikan Tuhan pengertian-pengertian lebih lagi akan firman buat setiap kami Bapa. Urapi setiap kami Bapa di surga, layakkan untuk kami menerima firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, kekurangan kelemahan kami Bapa. Layakkan untuk kami menerima taburan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa gelap dan roh jahat yang ada tempat ini Bapa, yang mungkin mengganggu firman-Mu atas kami Bapa. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang ada tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk menerima firman-Mu dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Pagi ini kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan, situasi, kondisi yang terjadi sekarang ini itu membuat kita, bagaimana keadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk lebih keras lagi, untuk lebih maju lagi kita di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-29. Markus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-29. Untuk menghormati Allah lewat firman Tuhan, saya jemput umat Tuhan, disilakan berdiri. 1, 2, 3. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat ini adalah sebuah kejadian yang menceritakan tentang peristiwa tentang perempuan yang sudah 12 tahun dalam keadaan yang menderita. Ya. Di dalam Alkitab di sini ada 2 cerita, di dalam satu perikop itu ada 2 cerita. Yang pertama adalah cerita tentang anak Yairus, yang kedua adalah cerita tentang perempuan yang sudah 12 tahun dalam keadaan menderita pendarahan. Kita bayangkan saudara, dalam 12 tahun kita dalam keadaan yang gak usah sakit, ya, dalam keadaan yang susah secara materi, ya, makan kayak kesaksiannya Papi, ya, sebagai gembala sidang di tempat ini, waktu dia memulai pelayanan di tempat ini, itu sangat ketika dia memulai pelayanan, kadangkala Papi cerita bahwa makan pun itu susah. Tetapi ini perempuan ini 12 tahun dia menderita pendarahan. Saudara yang kasih Tuhan, saya memberi tema khotbah saya adalah hidup yang dipulihkan. Setiap kita pasti mendambakan yang namanya dipulihkan. Amin.
baik ekonomi kita, baik sakit penyakit kita, semua kita pasti mendambakan yang namanya hidup itu dipulihkan. Kita tidak mau kita hidup dalam kesakitan, kita tidak mau hidup dalam ketidakberdayaan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada satu cara, ada hal yang harus kita pahami di dalam firman Tuhan ini. Kita melihat hal yang pertama yang dikasih yang menjadi contoh bagi kita di dalam Markus pasalnya yang kelima ayat 27. Markus 5 ayat ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Amin. Nah, Alkitab berkata yang pertama yang dia lakukan adalah dengar. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam, coba kita buka lagi, di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17. Ayat ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran. Ketika perempuan ini mendengar bahwa ada Yesus di situ, maka timbullah sebuah iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kita dengar firman Tuhan, maka timbullah sebuah iman, sebuah kepercayaan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa, bahwa kita akan disembuhkan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendengar berita tentang Yesus, mendengar berita tentang firman Tuhan, membuka hati kita, dan di saat kita buka hati kita, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib. Nah, Alkitab berkata bahwa ketika dia dengar firman Tuhan, maka mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Nah, bicara tentang mendengar, ya. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kita lihat lagi di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9. Puas sia-sia. Siapa yang mencintai uang? Sorry. Ya. Saya bacakan. Pengkhotbah 4 ayat 17. Maaf. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya. Menghampiri, ya, Alkitab berkata bahwa jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar. Menghampiri untuk mendengar itu lebih baik daripada persembahan. Persembahan apa, saudara? Persembahan orang bodoh. Saya baca di dalam persembahan orang bodoh itu seperti apa sih? Ya. Coba kita buka di dalam Maleakhi pasalnya yang pertama ayat 7 sampai 8. 1 ayat sampai 8. Bawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana mencemarkan, dengan cara menyenangkan, dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8,
apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupati semesta alam. Amin. Nah, Alkitab berkata bahwa kamu membawa roti cemar. Ini bicara persembahan. Ketika kita berada di sini, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mau mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan, itulah adalah persembahanmu. Ya, roti itu bicara kalau di dalam ruang Maha Kudus, ruang kudus, itu ada di dalam situ ada meja roti pertunjukan, ada pelita emas, ada mesbah dupa. Itu tiga itu ada di ruang kudus. Itu bicara ada di tempat ini, ada di mimbar ini. Kita memuji Tuhan, kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu adalah pemberian kita kepada Tuhan. Roti yang cemar, roti yang cemar itu apa? Ya, itu adalah pemberian kita kepada Tuhan. Persembahan kita. Saudara yang kasih Tuhan, ya ketika kita melayani Tuhan, ya, ketika kita berada untuk melayani Tuhan, itulah kita mau memberikan kepada Tuhan persembahan kita. Ya, firman Tuhan ini agak keras, saudara ya. Saya juga, kita sama-sama belajar untuk supaya kita menjadi orang yang mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Yang Tuhan inginkan adalah persembahan yang baik, ya, yang sesuai dengan apa maunya Tuhan. Ya. Mempersembahkan roti yang cemar, apalagi apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidaklah itu jahat. Ya. Apalagi kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidaklah itu jahat. Jahat di hadapan Tuhan. Kalau kita bicara, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mungkin kita datang kepada Tuhan, setiap orang itu punya kriteria yang masing-masing, punya kebenaran yang masing-masing. Tetapi perlu kita sadari bahwa Alkitab mencatat bahwa kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan apa yang terbaik di dalam diri kita. Setiap kita pasti punya beban, ya. Setiap kita punya masalah. Saya punya masalah, saya tidak sampaikan kepada saudara. Saya tidak sampaikan kepada hamba Tuhan di tempat ini sebagai gembala sidang. Saya tidak sampaikan karena saya harus membuat diri saya supaya saya itu harus bisa dan mampu. Ketika perempuan itu mendengar, Alkitab berkata, mujizat terjadi. Nah, itu hal yang pertama, ya. Lagi kita baca di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 49. Markus 10 ayat 46 sampai 49. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang itu dan kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Haleluya. Nah, ini ceritanya tentang Bartimeus.
yang orangnya kita tahu adalah orangnya buta. Ya, dia duduk di pinggir jalan sukanya minta-minta. Ya, saudara yang kesal Tuhan, Alkitab berkata bahwa ketika dia mendengar bahwa itu Yesus, dia menyuruh orang supaya panggil itu Yesus. Kenapa? Karena dia dengar. Kalau tidak dengar, sudah buta tidak dengar, ya tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika dia dengar, maka Alkitab berkata bahwa mujizat terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, makanya kalau kita dengar, ya pendengaran kita itu harus pendengaran yang baik. Biasanya gini saudara. Ya ini terjadi di dalam Adam dan Hawa. Yang Tuhan ciptakan siapa? Yang ciptakan pertama kali siapa? Adam kan? Bukan Hawa kan? Yang digodain iblis siapa? Hawa. Kenapa Hawa itu digodain iblis? Ketika Tuhan menciptakan Adam, itu belum ada Hawa. Ketika Tuhan berbicara kepada Adam, itu belum ada Hawa. Yang saya maksudkan begini. Karena Hawa nggak tahu, karena Hawa Tuhan tidak berbicara kepada Hawa, maka yang dipengaruhi adalah Hawa, bukan Adam. Jadi kadangkala saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis itu akan memakai orang yang tidak tahu fakta. Tidak tahu kejadiannya, dia akan pakai orang itu. Itu terjadi sekarang. Banyak hal, ya. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cuma ada bukan cuma di Mojo Agung sih, tapi di luar sana, ya. Saya melihat bahwa banyak hal yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan, dalam gereja Tuhan, ya. Tetapi perlu kita sadari bahwa kita harus mendengar apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya, kita harus dengar firman Tuhan. Ketika kita dengar, maka timbul sebuah iman. Ya, iman. Nah, hal yang kedua yang dilakukan oleh perempuan yang pendarahan itu, kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-44. Lukas pasal 8 ayat ke-44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Amin. Ini masih cerita tentang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Ketika Alkitab berkata bahwa ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Yang saya maksudkan adalah yang kedua adalah bertindak. Ketika kita hanya berdiam diri saja, ketika kita hanya berada di dalam zona yang aman, ketika kita hanya berada di dalam situasi yang sudah mengandalkan kita, maka kita tidak akan bertindak. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kadangkala kita dipepet, kadangkala kita diikat dan tidak berdaya. Itu tandanya bahwa kita harus maju. Amin. Yang setuju katakan amin.
Jadi yang Tuhan maksudkan adalah kita bertindak. Ketika perempuan ini dia mendengar, Alkitab berkata bahwa dia bertindak. Ada tindakan yang terjadi. Ketika kita bertindak, maka mujizat terjadi di dalam hidup kita. Siapapun dia. Ya, saudara kekasih Tuhan, Allah adalah Allah yang adil. Allah yang mengasihi kita. Tidak terkecuali. Walaupun sebandel-bandelnya kita, Allah itu tidak langsung tendang kita seperti bola, saudara. Dia masih panggil kita. Dia masih memanggil kita. Supaya apa? Supaya kita datang kepada Tuhan. Dia tidak biarkan kita itu sampai tergeletak. Ya, coba kita buka lagi di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 7. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Amin. Yang dilakukan oleh orang yang ada di kolam Bethesda ini adalah apa? Ketika Tuhan ngomong, "Maukah engkau sembuh?" Yang dia lakukan apa? Tidak ada orang yang nolong dia. Artinya apa? Dia mempersalahkan orang lain. Oh, karena tidak ada keluargaku yang nyemplungin aku ke kolam itu. Atau tidak ada tetanggaku yang masukin aku di kolam itu supaya aku sembuh. Karena aku ini tidak berdaya. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Ketika Yesus datang, dia ngomong tidak ada orang yang menolong dia. Kadangkala saudara kekasih Tuhan, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap orang, ya, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya, ya di mana-mana itu terjadi, saudara. Karena itu sudah akhir zaman. Ya. Alkitab berkata bahwa orang kudus akan bertambah kudus, orang suci akan bertambah suci, orang yang saleh akan bertambah saleh, dan itu penggenapan firman Tuhan. Saudara yang sama Tuhan, itu terjadi di mana-mana. Alkitab berkata bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, biasanya beban itu begitu berat di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah sanggup, mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang sama Tuhan, hal yang kedua adalah mengambil tindakan. Kita lihat hal yang ketiga. Markus 5 ayat 28. Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Yang ketiga adalah orang ini tidak bimbang. Kalau kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Amin. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan
bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita lihat bahwa gelombang laut kalau anginnya kencang, pasti itu gelombangnya tinggi. Karena saya ada di pinggiran pantai, makanya saya lihat kalau anginnya agak kencang, itu gelombangnya naik. Kadang sampai berapa meter itu naiknya. Alkitab menjelaskan bahwa orang yang bimbang itu seperti gelombang laut, tidak tenang. Ya. Di dalam kekristenan kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tenang untuk menghadapi segala situasi yang terjadi. Kita tidak boleh bimbang, ya, karena Alkitab berkata kalau engkau bimbang lebih baik engkau usah dilakukan daripada bimbang. Karena orang yang bimbang, Alkitab berkata tidak akan mendapat apa-apa. Ya. Kenapa? Karena seperti gelombang laut. Kalau kapal ada di tengah lautan, gelombangnya besar, itu gampang kebalik, saudara. Ya, apalagi kapal yang dari Manado ke Talaut, itu kapalnya itu kurang, ya bukan kapal yang dari Surabaya ke Manado, tidak. Kapalnya kecil. Jadi ketika ombaknya agak tinggi naik, maka itu kayak mau balik, sudah. Istri saya pernah tak ajak di pulang pertama kali, sampai ampun-ampun. Ya, nangisnya. Saya ngurusi waktu itu bawa keramik karena keluarga pesan bawa keramik, beli keramik di Manado karena lebih murah. Nah, saya bawa keramik, terus keramiknya tak taruh di pinggiran kapal. Waktu ombaknya kencang, saya bingung ngurusi istriku sama ngurusi keramik. Keramiknya digoncang sama gelombang laut, rubuh semua, akhirnya banyak yang pecah. Terus istriku di dalam sudah muntah-muntah, karena baru kali itu naik kapal, saudara. Kapalnya kecil. Ya. Kadangkala iman kita itu seperti itu. Ya. Diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran, rupa-rupa kebenaran. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa hanya firman Tuhan yang menjadi landasan kita. Saudara yang ke dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga adalah tidak bimbang. Kita lihat cerita tentang Petrus ketika dia turun dari perahu. Dia ngomong gini, Tuhan, apakah engkau itu? Lalu Tuhan ngomong, ya. Terus Petrus ngomong, boleh enggak aku maju? Turun dari kapal ini. Petrus turun. Ketika gelombangnya, dia merasa bahwa gelombang itu semakin hebat, mulai tenggelam. Kadangkala kehidupan kita seperti itu. Sudah ngalami mujizat, masih gak percaya, masih bimbang. Iya kan? Kadangkala kita sudah ditolong oleh Tuhan dengan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Ketika kita mengalami masalah, maka kita mulai bimbang. Gak ingat belakangnya kita ditolong Tuhan. Kadang-kala kita sudah masuk di dalam mujizat itu, tapi kita tidak percaya. Hei, kamu kurang percaya. Mengapa kamu bimbang? Masalah yang lalu, persoalan yang lalu di dalam rumah tangga kita diselesaikan oleh Tuhan dengan hal-hal yang ajaib. Saya percaya itu. Sekarang kita harus yakin bahwa ketika kita menghadapi persoalan sekarang, Tuhan pasti beserta kita. Katakan amin.
Tuhan tidak pernah melewatkan siapapun dia. Pasti dia tolong. Ya. Kita lihat apa yang dilakukan Elia. Elia hebat, saudara. Sampai apa? Nabi-nabi Baal dibunuh sama dia. Bukan dibunuh dengan tangannya sendiri. Siapa yang bunuh, saudara? Bangsa Israel. Tangkap itu. Akhirnya dibunuh. Ketika mujizat terjadi, dia bisa nurunkan api dari langit untuk bakar korban, bakar air yang ada di paritan itu. Mujizat besar terjadi. Tetapi ketika dia diperhadapkan oleh Ahab, Alkitab berkata, Ahab ngomong, aku akan memperlakukan hidupmu, nyawamu seperti nabi-nabi itu. Apa yang dia lakukan? Dia lari. Lari dari Ahab. Padahal dia sudah ngalami mujizat. Ya, sudah ngalami pertolongan Tuhan yang hebat. Kita sudah masuk di dalam masa mujizat itu. Kita sudah masuk di dalam kuasa Allah bekerja. Ya, setiap kita pasti punya kesaksian yang luar biasa. Ya, punya kesaksian mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau saya pribadi, saudara, saya sudah mengalami banyak hal. Ya, saya secara pribadi, mungkin saudara lebih banyak lagi mengalami itu. Tetapi ketika saya mengalami mujizat Tuhan, saya melihat bahwa ketika saya mengalami mujizat, Tuhan itu bersama dengan kami, rumah tangga kami. Tidak mungkin orang yang ditolong Tuhan, orang yang enggak benar. Kalau kita benar, pasti Tuhan tolong. Kita akan mengalami mujizat. Jangan bimbang, ya. Elia pergi menyembunyikan diri. Kenapa? Dia takut. Padahal sudah mengalami mujizat. Sekarang, saudara kekasihan Tuhan, mari kita ketika mujizat itu bekerja, pasti dia akan mengerjakan terus untuk menyempurnakan mujizat itu di dalam hidup kita. Dia akan menyempurnakan kuasa itu di dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah bekerja, Alkitab berkata, jika Tuhan menutup pintu, tidak ada yang dapat membuka. Jika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang menutupnya. Tidak ada. Kalau sudah waktunya Tuhan, kalau saya kerja, saudara, ada panggilannya wayai. Ya. Wayai Tuhan. Ya kan? Saatnya Tuhan untuk bekerja. Saatnya Tuhan untuk memulihkan gereja Tuhan. Saatnya Tuhan untuk menjadikan gereja Tuhan menjadi sempurna. Sekarang adalah masa-masa pengujian, saudara. Siapa yang jatuh berarti dia tidak tahan dalam pencobaan. Tetapi Alkitab berkata, ketika kita jatuh, dia akan menopang kita. Supaya apa? Gak sampai blosor. Nah, sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Matius ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa punya masalah,
saya punya masalah, kita semua punya masalah. Tetapi Alkitab berkata, datang kepada Tuhan dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia pasti akan memulihkan kita. Dia pasti akan menyempurnakan segala sesuatu di dalam rumah tangga kita. Dan Dia pasti akan memberkati kita. Saudara gengsian Tuhan, ketiga hal ini yang harus kita pegang, yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mendengar, yang kedua adalah mengambil tindakan, yang ketiga adalah tidak bimbang. Maka mujizat itu terjadi. Karena itu saudara gengsian Tuhan, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia akan memberikan hidup kepada kita. Dan Dia akan memulihkan keluarga, rumah tangga kita. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang bekerja, Allah yang menguduskan setiap kami, Allah yang menyempurnakan kami. Engkau bekerja sesuai dengan rencana-Mu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita. Oleh karena kasih setianya, kita melihat Tuhan begitu baik. Banyak mukjizat telah Dia kerjakan. Dia begitu memberkati kita. Tetapi seringkali kita membalas kebaikan Tuhan. Kita seperti memberikan persembahan, seperti memberikan sesuatu hal yang tidak baik kepada Tuhan. Kita mungkin kurang di dalam kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita cenderung mungkin menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Satu hal hari ini kita belajar,
betapa Tuhan menginginkan kita memiliki pengucapan syukur yang baik dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, kita pujikan refrennya. Haleluya Yesus. Lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala lama sangkara takadiasa. Oh haleluya, haleluya. 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 Segala lama sangkara takadiasa. Oh haleluya, haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami muliakan Kau Tuhan. Haleluya. Gila bala-bala sangkara takadiasa. Engkau jamah umatmu Tuhan, Engkau lawat umatmu Tuhan, Engkau jamah umatmu Tuhan. Sikila bala-bala sangkara takadiasa. Umbaya lama-lama sangkara takadiasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Umbaya lama-lama se. Isyara lama se. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala lama-lama se. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami muliakan Kau Tuhan. Segala bala sang takadiasa. Umbaya lama-lama se. Haleluya. 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 Amin, 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 amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah berbicara di dalam kehidupan kami. Engkau tanamkan setiap kebenaran firman Tuhan untuk tumbuh di dalam hati kami, sehingga semakin hari firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah-buah, menjadi berkat yang indah di dalam kehidupan kami, bukan bagi diri kami, tetapi bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap sidang jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Kami tahu persoalan selalu akan ada, tetapi kami tahu kami harus belajar untuk tetap mengucap syukur, sebab kami tahu Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Engkau berkati setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau jamah Tuhan setiap pekerjaan, setiap usaha yang dikerjakan. Bahkan kami percaya akan janji Tuhan, Engkau akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Engkau akan memberikan kemakmuran yang luar biasa selama kami hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau memberkati anak-anak kami yang bersekolah. Berikan hikmat kepandaian daripada Tuhan, sehingga mereka dapat berhasil dalam setiap studi yang dituntut. Mereka dapat semakin berpengetahuan
semakin berprestasi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu di dalam masa pandemi ini ada banyak kesulitan yang mungkin melanda setiap kehidupan setiap keluarga. Kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan setiap masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau ada menaungi kami dan melancarkan setiap jalan-Mu. Setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, kami percaya Engkau Tuhan telah memberkati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk pemerintah Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden berserta para menteri yang ada. Tuhan berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Berikan Tuhan hikmat-Mu yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami oleh bangsa ini, dapat meluputkan diri dari pandemi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap tenaga medis yang ada. Berikan mereka kesehatan, kemampuan Tuhan, sehingga mereka dapat membuat suatu terobosan-terobosan yang baik bagi kemakmuran bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau memberkati pemerintah kami dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan pemerintahan desa, bahkan RT RW. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa bersinergi bersama pemerintah pusat untuk melangsungkan program-programnya, sehingga bangsa kami Bapa dapat semakin hari semakin baik dan segera luput dari pandemi ini yang ada Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah sebentar lagi jika kami akan pulang, Tuhan Kau jaga kami, lindungi kami, tibakan setiap kami sampai di rumah dengan selamat. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, katakan haleluya Yesus. Kekasih Tuhan turun dan tinggal atas kamu, berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya, Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bye.